Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yupi Multilestari dari kelas A7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hikmah dan nilai-nilai pendidikan dalam berpuasa. Bulan Ramadan. Sebagai umat yang beriman, kehadiran bulan Ramadan disambut dengan perasaan bahagia penuh sukacita sebagai bulan yang penuh keberkahan, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan kasih sayang, bulan doa, bulan taubat, bulan kesabaran, dan bulan pembebasan dari api neraka, serta bulan pendidikan atau Syahrul At-Tarbiyah. Dimaknai sebagai bulan pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dari ayat tersebut, puasa Ramadan merupakan usaha yang diniati secara sengaja untuk melakukan perubahan perilaku dari manusia beriman menjadi manusia yang bertakwa. Nilai yang sangat mendasar dari ibadah puasa adalah meraih takwa. Takwa merupakan suatu kesadaran pada diri seseorang yang senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan Ramadan sebagai madrasah bagi kaum beriman untuk memusatkan dirinya mengisi ulang atau recharge keimanan dan takwa sebagai sarana pembangunan karakter yang menjadi pusat kendali arah bagi pembangunan fisik dan sumber daya manusia muslim. Sebagai bulan tarbiyah atau pendidikan, terdapat nilai pendidikan yang terkandung dalam puasa Ramadan. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam ibadah puasa Ramadan ditinjau dari 3 aspek, yaitu 1. Aspek jasmani, 2. Aspek rohani, 3. Pembentukan karakter atau moral. Nilai ibadah puasa Ramadan yang dapat diambil dari yang pertama adalah aspek jasmani. Yang pertama, memberikan istirahat kepada alat pencernaan dan membebaskan tubuh dari racun. Puasa dapat memberikan sebuah pelajaran kepada manusia untuk senantiasa mengistirahatkan alat pencernaan yang selama ini digunakan, tanpa memikirkan sebab dan akibat dari makan dan minum dalam 1 tahun penuh. Yang dimana kita ketahui bahwa alat pencernaan pun membutuhkan waktu untuk beristirahat. Rasulullah SAW menegaskan tentang berpuasa yang dapat menjaga kesehatan selama proses waktu berpuasa. Bahkan para ahli dari barat sangat meyakini dalam proses berpuasa ada proses mata rantai makanan yang hilang pada pola makan pada saat seseorang berpuasa. Puasa juga dapat memberikan kesempatan bagi tubuh agar dapat beristirahat, terutama dari mengolah makanan serta minuman. Dan pada saat berpuasa, proses detoksifikasi terjadi secara alami. 2. Puasa menjaga dari segala kebiasaan yang membahayakan. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan kehidupan sosial. Terkadang manusia memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan secara berlebihan. Contohnya, makan yang berlebihan. Kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat menyebabkan manusia obesitas. Dan bahkan sangat sulit untuk menghentikannya dengan tiba-tiba begitu saja. Ibadah puasa melatih manusia untuk melepaskan diri dari cengkraman kebiasaan, karena dengan berpuasa, aktivitas makan siang ditiadakan dan diubah waktunya pada saat matahari terbenam. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ambil hikmah dari nilai-nilai pendidikan dari segi jasmani dapat membentuk karakter manusia agar terbiasa hidup sehat dan dengan makan dan minuman yang halal, terhindar dari berbagai jenis penyakit. Berpuasa dapat memelihara kesehatan badan atau jasmani untuk menjaga kesehatan.
Nilai pendidikan yang kedua yaitu dari aspek rohani. Yang pertama, puasa sebagai pendidikan hawa nafsu. Dalam diri manusia tentu saja ada nafsu, karena manusia tidak bisa hidup tanpa nafsu. Dalam hal puasa sebagai pendidikan hawa nafsu, Siti Ghazalbah menjelaskan bahwa puasa bukanlah untuk mematikan atau melenyapkan atau melumpuhkan nafsu. Akan tetapi, berpuasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol diri dari perbuatan yang merugikan manusia. Jadi dengan berpuasa, orang dididik untuk mengendalikan hawa nafsunya, baik makan, minum, maupun nafsu seksual. Dengan berpuasa, dapat mengendalikan nafsu tersebut untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. 2. Puasa dapat mengendalikan emosi atau marah. Ketika amarah menguasai serta melingkupi diri manusia, maka ia akan mengambil bentuk sifat angkuh atau sombong, serta menyingkirkan segala hambatan yang dapat mencegahnya mempengaruhi kehendak manusia, sehingga dapat menghasut dan mencelakakan lawan-lawannya tanpa pertimbangan sama sekali. Hal seperti ini terkadang dapat mendorong diri manusia untuk melakukan segala kejahatan yang mengandung akibat fatal dalam kehidupan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, salah satu cara mengendalikan marah yakni dengan berpuasa. Nilai pendidikan Islam dalam ibadah puasa, aspek yang ketiga adalah pembentukan karakter atau moral. Nilai-nilai ibadah puasa dapat berimplikasi terhadap pendidikan karakter, antara lain puasa pendidikan untuk berdisiplin. Melalui puasa, tubuh manusia dapat mengontrol dan bahkan istirahat dari mengolah makanan serta minuman yang selama ini kita konsumsi tanpa ada batasan, sehingga berpuasa membuat tubuh dapat mendetoksifikasi secara alami, karena akan memperbaiki berbagai gejala penyakit yang dialami manusia. Apalagi saat berpuasa terkadang tidak kita sadari bahwa puasa dapat mengobati berbagai penyakit di tubuh kita secara alami. Puasa pendidikan untuk meningkatkan iman dan takwa. Puasa menjadi tolak ukur meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena keimanan yang kuat akan menjadikan segala urusan semakin ringan untuk dilaksanakan, termasuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selama menjalankan ibadah puasa dapat melatih manusia untuk mempertanggungjawabkan kualitas ibadah manusia, karena selain mengajarkan manusia banyak hal tentang kebaikan, maka kita juga harus berbuat baik antar sesama, serta harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. 3. Puasa pendidikan untuk solidaritas sosial. Bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan serta pahala yang berlipat ganda. Kemuliaan bulan Ramadan bagian dari motivator kesadaran sosial, karena puasa dapat mendorong manusia untuk berperilaku sosial, untuk berkumpul dan berinteraksi dengan orang lain, tidak mengedepankan rasa kebencian, iri maupun dengki kepada sesama manusia. Puasa sebenarnya mendidik manusia untuk memiliki solidaritas sosial yang tinggi dan kepedulian terhadap sesama. Karena hikmah dari nilai pendidikan ini harus dilatih untuk berbagi dengan sesama, serta mendidik manusia untuk berjiwa peka, memiliki solidaritas sosial yang tinggi, sehingga terciptanya kedamaian dan kerukunan bermasyarakat. 4. Puasa pendidikan kesabaran. Puasa merupakan ibadah untuk menahan diri dalam proses menjalani ibadah puasa sehari penuh, serta dapat mencegah keinginan yang harus ditunda sampai waktunya berbuka puasa. Dan bukan hanya ini saja, karena puasa dapat mengontrol seseorang agar tidak bersikap marah. Karena dengan berpuasa maka diingatkan untuk selalu bersabar, agar pahala berpuasa tidak berkurang. Puasa merupakan pendidikan kesabaran. Intinya dapat melatih kesabaran dan penuh dengan nilai-nilai kemuliaan yang didapatkan selama menjalani ibadah puasa.
Yang terakhir, puasa mendidik agar memiliki sifat jujur. Ibadah puasa sering disebut sebagai ibadah rahasia. Kalau kita melakukan sholat, melaksanakan ibadah haji, atau membayar zakat, orang lain dapat menyaksikannya. Namun, bagi ibadah puasa, tidaklah mudah untuk mendeteksinya. Dengan melaksanakan puasa, pada hakikatnya membentuk jiwa, kepribadian, sikap, dan perilaku manusia ideal, dan pada gilirannya membentuk manusia yang tangguh. Dari uraian yang sudah tadi saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai-nilai pendidikan dalam ibadah puasa mampu mengubah serta membentuk dan mendidik manusia menjadi makhluk berkualitas, baik dari segi pribadi maupun sosial. Ibadah puasa secara tidak langsung mengajarkan bagi para pelakunya untuk mempunyai karakter yang unggul yang terkandung di dalam ibadah puasa, akan merasap ke hati, pikiran, dan perilaku orang yang menjalankannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.